Kabar semuanya, senang sekali saya Budi Satrio bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait MC dan protokoler. Tentunya menjadi seorang MC profesional banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan ya. Tidak hanya how to perform in front of audiences properly, tetapi juga banyak sekali kemampuan yang harus kita miliki. Seperti yang ada di buku saya, menjadi Master of Ceremony Profesional. Ini saya tulis berdasarkan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, satu-satunya dan yang pertama di Indonesia. Jadi ketika kita memang mau menjadi seorang MC profesional, kita harus mengerti mengenai public speaking, kemudian pengantar MC atau teknik kita di dalam delivering the messages as a MC, kemudian juga etika, etiket dan estetika, teknik vokal, kemudian pengembangan diri atau self development, kemudian juga ada customer relations, ada leadership, ada teknik komunikasi persuasif, dan tidak ketinggalan ada K3 ya, yakni keselamatan dan kesehatan kerja. Meskipun kita sebagai MC dan kita memang hanya tampil di depan publik, tapi tidak hanya itu sebenarnya yang harus kita persiapkan ya. Kita juga harus tahu ketika kita misalnya performs di sebuah gedung, apakah gedung itu sudah cukup tua dengan lampu-lampu yang menggantung, apakah takutnya ada seorang penyanyi juga contohnya ya, waktu itu pernah tertimpa lampu. Nah itu juga salah satu pelajaran bagi kita semua, di mana MC profesional harus mengindahkan pengetahuan mengenai gedung yang kita masuki, di mana kita perform, dan semuanya itu terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada teknologi informasi, ada bahasa Indonesia, dan manajemen keartisan. Kenapa kita juga harus tahu mengenai manajemen keartisan? Karena banyak sekali MC profesional yang juga menjadi seorang artis, di mana dia juga harus tahu pakem-pakemnya, hak dan kewajibannya di dalam menandatangani sebuah kontrak ya. Baiklah, sekarang kita akan berbicara mengenai public speaking. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan public speaking? Public speaking adalah proses berbicara di depan dua orang atau lebih dengan maksud tertentu ya. Seperti apakah dia menginformasikan, ataukah dia mengedukasi, ataukah dia menghibur, ya, mempersuasi, begitu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang ditujukan untuk publik ya di dalam public speaking tersebut, seperti menginformasikan, memotivasi, menghibur, mempersuasi, atau mengedukasi penonton. Kalau dia tidak punya salah satu dari tujuan tersebut, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa itu proses public speaking. Itu hanyalah oral communication ya, dimana tetap melalui mulut kita dengan mengeluarkan kalimat-kalimat, tetapi tidak ada tujuannya, sehingga kita tidak bisa mengatakannya itu adalah public speaking. Kemudian ada tipe-tipe public speaking di dalam buku saya, bisa dibaca juga secara lengkap, tetapi saya akan menjelaskannya untuk Anda semua, yakni pidato ya. Kemudian juga ada pidato, ini seperti speech ya, dan salah satu yang kita harus kuasai di dalam public speaking adalah speech, karena speech is very important ya, as a leader, as a public figure, whatever your position ya, I think you need this skill ya. Kemudian ada wawancara, kemudian ada diskusi, kemudian ada upacara ya, ada laporan juga ya. As a leader, so many times you have to make a report in front of your members or your public gitu ya. Jadi kita harus memberikan laporan, dan itu juga merupakan salah satu aktivitas public speaking ya. Kemudian juga ada ceramah, kuliah dan seminar ya, dan juga ada pertunjukan serta presentasi. Semua itu adalah skill dari public speaking. Public speaking ini memang luas sekali ya. Salah satunya juga MC dan protokoler ini adalah public speaking. Makanya di awal sekali kita harus menguatkan mengenai apa itu public speaking ya. Baiklah, tadi kita sudah berbicara mengenai definisi public speaking, kemudian tujuan-tujuannya, apakah untuk menginformasikan, memotivasi, mengedukasi, menghibur ya, atau mempersuasi. Dan tipe-tipe public speaking juga tadi seperti pidato, kemudian ada wawancara dan lain sebagainya. Tetapi apa sih yang harus kita perhatikan di dalam delivering the messages atau menyampaikan pesan sebagai seorang public speaker ketika kita give a speech ya, for example something like this. Pasti itu ada rangkaian yang kita harus perhatikan. Sebenarnya sih nggak susah ya. Kembali kita hanya memperhatikan opening, body, closing, hanya itu saja. Tetapi emang disesuaikan dengan kondisinya, disesuaikan dengan temanya, disesuaikan dengan publiknya atau audiensisnya.
Apa sih itu opening? Opening itu pertama kali kita harus memberikan greetings ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, assalamualaikum, shalom ya. I think it's a must because itu adalah etika kita untuk seorang public speaker yang memang dia mengetahui kondisi dan situasi yang harus dia hadapi ya. Nggak mungkin ketika dia berbicara dengan orang-orang terhormat kemudian dia tidak menggunakan selamat pagi, itu nggak mungkin. Kecuali kalau mungkin itu adalah satu jenis yang ketika katakanlah membangkitkan semangat, misalnya dia langsung halo bagaimana semangat pagi misalnya gitu, itu beda ya. Tetapi ketika kita memang untuk yang normal speech gitu, kita harus membukanya dengan greetings. Kemudian kita harus memberikan salutation. Kepada siapa kita akan memberikan penghormatan? Yang paling tinggi dulu ya. Nah, ini di protokol yang nanti akan kita perdalam. Siapa dulu sih yang harus kita berikan penghormatan ya? Yang terhormat itu hanya satu, tetapi yang kami hormati itu bisa banyak ya. Namanya juga yang paling itu hanya satu ya. Kemudian setelah itu kita juga harus memberikan background of issue ya. Jadi tidak langsung kita menyebutkan mengenai temanya, tetapi katakanlah kita akan berbicara mengenai banjir begitu ya. Nah, kenapa sih kita harus berbicara mengenai banjir? Karena sekarang ini sudah mulai masuk musim hujan. Ketika hujan agak lama turun, pasti akan terjadi genangan-genangan di mana-mana. Kemudian tidak hanya genangan air, tetapi juga banjir, apalagi banyak pendangkalan sungai. Dan banjir itu akan memberikan satu efek yang tidak baik. Nah, itu adalah background of issue. Sehingga background of issue itu sangat diperlukan ketika kita akan delivering the message ya di dalam speech kita. Jadi background of issue dulu, baru tema. Ketika memang misalnya ada seseorang yang akan menjadi partner dari speech kita, atau mungkin dia mengambil bagian, kita bisa perkenalkan di awal. Tetapi kalau tidak ya berarti kita langsung ke highlight of the content ya, masuk ke body-nya. Jadi misalnya ada body-nya itu, isinya itu ada part 1, part 2, part 3 misalnya. Part 1 mengenai mungkin kesadaran penduduk ya, kesadaran warga di dalam menjaga kebersihan ya. Kemudian part 2-nya adalah peran pemerintah di dalam memperbaiki saluran-saluran air dan pendangkalan, mengantisipasi pendangkalan sungai misalnya. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi cuaca ekstrim misalnya begitu dengan teknologi. Nah, 3 part ini harus dihubungkan dengan ada namanya internal summary dan internal preview. Ketika kita sudah masuk ke sub topik yang pertama, katakanlah tadi contohnya adalah mengenai bagaimana kesadaran masyarakat di dalam menjaga kebersihan, begitu ya. Kita memberikan kesimpulan singkat, kemudian kita memberikan apa yang akan kita ulas di subtopik yang kedua. Katakanlah, ya baik Bapak dan Ibu, kesadaran menjaga kebersihan dan membuang sampah tidak sembarangan serta memiliki tempat-tempat yang memang baik untuk pembuangan sampah, maka itu juga bisa mengontrol atau bisa meminimalkan terjadinya banjir. Jadi sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita mengandalkan orang lain dan juga pemerintah. Nah, sesaat lagi kita akan berbicara dari sisi peran serta pemerintah. Bagaimana pemerintah mengantisipasinya melalui penggalian, pendalaman lagi dasar-dasar sungai yang sudah mulai dangkal, dan juga bagaimana memperbaiki saluran-saluran air baik di jalan raya maupun di mungkin di perkampungan-perkampungan seperti itu ya. Jadi ada internal summary ya, kesimpulan singkat yang sudah kita bicarakan, dan ada internal preview, apa yang akan mau kita bicarakan selanjutnya. Itu harus menjadi bridging, harus menjadi jembatan antara sub topik pertama dengan subtopik kedua, atau antara part pertama dengan part kedua. Oke, begitu juga di antara part kedua dan part ketiga. Nah, ketika sudah selesai, maka kita harus memberikan conclusion. Ya, apa sih kesimpulannya? Ya, baik Bapak dan Ibu, tentunya untuk mencegah banjir, kita harus saling mendukung. Semuanya harus berperan serta, tidak hanya pemerintah, tetapi juga kita sebagai individu warga ya.
Nah, kemudian kita juga berikan tips-tipsnya di situ ya, bagaimana solusinya, call to action, kemudian bisa juga dalam bentuk wisdom words ya, dalam bentuk kalimat bijak misalnya. Kemudian kita akhiri dengan reminding airtime. Baik, kita akan berjumpa kembali tentunya pekan depan di hari dan jam yang sama. Misalnya nih, ada schedule lagi kita bertemu, tapi kalau misalnya tidak ada, kita bisa berbicara mengenai, baik, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang, kita kasih greetings lagi. Saya Bugis Satrio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kita bisa tutup dengan closing statement seperti itu. Jadi sebenarnya tidak susah untuk memberikan speech. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang lagi dari sisi lain di pekan selanjutnya atau di episode selanjutnya, tapi masih dalam rangkaian public speaking ya, karena kita harus menguatkan dulu public speaking kita untuk menjadi seorang MC yang profesional. Saya Bugis Satrio, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa.